dikasih tahu nih Kang, boleh diceritain nih gimana sih Kak Kang pertama kalinya sampai akhirnya terpilih itu seperti apa nih Kang? Oke, jadi memang kan dulu itu awal perkenalannya 2012. Terus dulu kan dia ngakunya anak orang ada gitu kan, awalnya baik, terus ya udah sampai akhirnya kita pacaran, terus sampai akhirnya 2013 itu menikah. Nikahnya waktu itu nikah siri. Nah ketika nikah siri itu karena mungkin faktor umur aku sama dia kan beda 10 tahun, mungkin aku berpikir ya udahlah, mungkin dia masih labil gitu ya. Jadi pada saat itu nggak mau dikekang, terus tiba-tiba ada barang yang hilang gitu, dan itu udah terjadi beberapa kali gitu, bahkan dia juga pernah selingkuh, tapi aku waktu itu masih aku maafin, sampailah akhirnya dia sempat bawa uang aku lah gitu, banyak gitu ya, terus dia pergi gitu kan, kabur gitu kan, nggak tahu kemana, ganti telepon segala macam. Nah akhirnya disitulah mulailah aku, nggak lama baru aku pacaran sama Gali. Nah jadi setelah dari 2015 ke 2024 ini, selama berapa tahun ini beberapa kali ketemu, dan yang baru intensnya baru kemarin itu di Januari dia juga ketemuan aku lagi, terus sempat kabur lagi. Nah pas di bulan April akhirnya ada abah angkat aku bilang, ya udah ini kamu kabur-kaburan terus nih, kamu sebenarnya sama Barbie maunya apa gitu. Enggak, Bah, aku pengen berubah kok, Bah, aku pengen nikahin dia, alasannya kan seperti itu. Ya udah, dan mamaku kan nggak setuju gitu, pada awalnya mamaku nggak setuju, anakku juga nggak mau juga dan nggak setuju juga. Cuman aku bilang sama dia, ini kamu bener nih, jangan sampai nanti kamu bikin malu aku bilang gitu, karena kan ini yang aku lawan keluargaku sendiri loh, aku bilang. Dia bilang enggak lah, aku kan mau berubah, masa aku mau nakal terus, nggak mungkin lah gitu kan, aku juga pengen serius, pengen punya anak, alasannya. Ya sudah, ternyata akhirnya ya awalnya kan aku mau nikah tuh langsung di penghulu aja ya, nikah siri biasa gitu, maksudnya nggak diramein di publik gitu. Terus waktu itu ada teman-teman aku kan, ada salah satu teman aku yang di grup ini, udah nikahnya diramein aja, kita adain private wedding gitu untuk teman-teman dekat. Ya sudah, akhirnya dipublish lah di media gitu awalnya. Sakit hati nggak sih Kak, ya kan, maksudnya sudah percaya gitu ya kan, akhirnya gagal lagi. Sakit banget sih, sakit banget, dan saking sakitnya kemarin aku 1 bulan itu kena mental parah ya. Karena apa, ya bayangin aja, aku kan ngejalanin hidup itu kan pasti pakai perasaan ya. Karena satu, ketika dia datang ke aku juga kan dia nggak bawa apapun sama sekali gitu, jadi semua biaya tuh full aku semua gitu. Segitunya aku sudah menghargai dia gitu kan. Tapi tiba-tiba mamaku udah kasih tahu gitu, hati-hati, nanti dia itu paling cuma mau nyuri berlian lo doang. Mama tuh udah feeling. Tapi aku yang nggak lama, maksudnya jangan kayak gitulah, pasti kan orang ada berubahnya gitu kan. Dan ya ternyata kan aku sampai berantem juga tuh sama mama. Aku kemarin 1 bulan lebih nggak teguran karena ya satu malu sih sebenarnya, kedua juga ya nyesel sih, ya juga ya mungkin namanya orang tua feelingnya tuh jauh lebih bener gitu. Karena mungkin aku berpikir ya sebenarnya sih kita kan nggak ada yang kekurangan gitu, mau ngapain sih, hidupnya ya tinggal dijalanin. Aku aktivitas kerjaan aku di mana-mana, aku punya jabatan di mana-mana, nggak ada yang susah gitu loh. Jadi aku nggak pernah berpikir akan dia juga akan manfaatin aku lagi gitu. Ya ternyata baru 1 bulan dia bikin drama lah, yang cemburu lah, terus padahal kita udah fitting baju untuk tanggal 19 Juni, dimana waktu itu aku mau ngundang 600 artis gitu kan, acaranya lebih besar daripada yang wedding private itu. Karena kalau yang wedding private kan temen sendiri yang ngadain, tapi kalau yang ini kan emang pure aku yang ngadain. Alhamdulillah juga banyak banget vendor-vendor, terus teman-temanku juga yang backup untuk jadi sponsor gitu. Segitunya udah baju juga aku udah bikin baju itu sampai 25 juta di Ririn Rinura menggunakan konsep Barbie and Ken, itu bajunya udah jadi. Terus undangan digital juga, dia kaburnya tanggal 4 Juni, undangan digitalnya juga tanggal 5 Juni udah jadi. Tuh aku sampai nangis tuh pas ngeliat undangannya gitu kan. Gila, apa kok jahat banget ya orang kayak gini gitu, kayak nggak ada perikemanusiaannya sih gitu. Tapi katanya suami kabur karena KBRB
Kak Berbi mengganti foto profile nih Kak. Iya, katanya sih alasannya hanya karena aku ganti foto profile, dia kesel. Terus aku bilang, ya nggak gitu juga dong kalau foto profile, ya karena kan dia sebelumnya udah marah-marah, dia udah yang aneh-aneh mau kabur, terus aku dibentak-bentak depan anak-anak, depan wartawan lah. Terus waktu itu aku lagi fitting baju sama Irma Dharma Wangsa, saksinya juga Irma, ada Irfan Sebastian juga. Terus dia yang ngambek, terus dia ngancem-ngancem aku, enggak, aku nggak mau ikut lagi acara tanggal 19 gitu. Jadi ada salah satu IO waktu itu Bunda Astrid itu ketika nanti tanggal 19 itu karena dia IO-nya, dia mau ngundang mantan pacar aku untuk nyanyi gitu. Karena waktu acara private wedding pertama mantanku juga datang. Lah, sebenarnya sih kalau aku ya, aku tipe orang yang baik gitu loh. Semua mantanku pada akur semua, pada berteman semua, karena memang pribadi aku itu bukan tipe-tipe cewek yang nakal. Jadi memang dan aku selalu semuanya pada bisnis bareng gitu loh. Jadi aku saling mendukung gitu, dan nggak ada alasan sih sebenarnya buat aku kalau dia cemburu atau apa. Justru harusnya dia bangga dong, dia udah bisa malah merit sama aku, sama yang lain aku kan nggak pernah ada yang merit gitu. Nah tapi itu dijadikan alasan sehingga gara-gara Bunda bilang seperti itu, terus dianya ngambek, terus besokannya drama di rumah lah, yang tidur di depan di garasi lah, yang aneh-aneh kayak gitu. Tahu-tahu paginya udah nggak ada di rumah, dan ketika aku bangun tidur itu aku ngeliat barangnya udah nggak ada, bahkan perhiasan aku juga yang ada di meja aku taruh juga lenyap semua gitu. Kan tapi benar, maksudnya backgroundnya dia itu sebenarnya apa sih Kak, sampai maksudnya begitu membawa barang KBRI semuanya kayak gitu, sebenarnya backgroundnya apa sih Kak? Nggak ada sih, kalau kerjaan sih nggak jelas sebenarnya. Dia itu kan ya freelance aja, mungkin dulu pernah ikut jadi model, mungkin dulu pernah ikut main sinetron, mungkin ikut ya mungkin bisnis properti gitu, apa aja dia serabutan, tapi bukan tipe orang yang karir dan memang dunianya gelap ya. Dalam arti dunia gelap tuh aku nggak jelas teman-temannya siapa gitu loh, karena dia juga kan pindah sana pindah sini gitu. Dia juga kan dari keluarga broken home gitu kan ya. Jadi memang mungkin latar belakangnya memang udah orang yang berpetualang, mungkin seperti itu. Cuman kan aku udah bilang, kamu hati-hati loh, apalagi waktu kita private wedding itu kan yang datang juga Sunan Kalijaga kan, maksudnya itu partner aku banget gitu, dan dia tahu aku juga bukan orang sembarangan. Kamu jangan sampai bikin malu lagi loh, aku bilang kayak gitu kan, apalagi sampai nyuri-nyuri, awas ya, aku bilang. Enggak lah, aku janji aku nggak bakalan. Ya ternyata kan seperti itu, makanya sampai dengan hari ini aku tidak mencabut laporan gitu loh, aku tetap lanjut terus gitu di Polda Metro sampai dengan saat ini. Kak, tapi apa sih membuat Kak Berbi akhirnya memutuskan untuk menikah dengan dia gitu, meskipun ya kan maksudnya udah ketahuan nih barang betul. tapi apa sih membuat kakak kekeh sampai juga maksudnya omongan ibu gitu, Benar. orang tua itu nggak didengar gitu Kak? Ya mungkin gini ya, mungkin dia tipe orang sebenarnya kayak dua kepribadian. Ketika dia baik tuh, baiknya tuh melebihi dari cowok-cowok lain yang aku kenal gitu, dari perhatiannya, dari cara dia misalnya rajinnya, terus dia ngurusin aku kan tipe orang yang manja gitu kan. Mungkin kan kalau cowok-cowok yang aku kenal agak sedikit cuek, nah dia tuh enggak gitu, dia lebih manjain banget aku, itu mungkin kelebihannya. Tapi ya, dan aku ngerasa ya mungkin karena pernah cinta dan pernah sampai nikah siri gitu kan, jadi kayak ya udahlah gitu, namanya kita pernah cinta, aku mencoba untuk memaafkan, karena aku pikir ya seharusnya sih manusia berubah ya, apalagi udah jenjang waktu dari 2015 sampai dengan 2024 kan cukup lama gitu. Jadi aku berpikir waduh keterlaluan nih kalau sampai dia nggak berubah ya, tapi ternyata benar nggak berubah juga sih, bahkan sampai saat ini juga dia juga masih ngecewain aku. Ternyata di balik itu dia malah berhubungan sama teman-teman aku yang di grup, terus malah memanfaatkan situasi. Bahkan dia mungkin cerita bahwa pokoknya ngomongin yang nggak baik lah gitu, biar dia tuh tetap ada di circle aku gitu loh. Sementara kan seharusnya tidak seperti itu, dan teman-temanku juga malah percaya omongannya dia gitu loh. Padahal orang kalau orang udah nyuri ya nyuri gitu, kok malah aku dibilang oh itu berliannya nggak asli, berlian itu malah palsu. Malah temenku pada kompakan membuli aku juga, katanya berlian palsu gitu. Menurut aku itu nggak ada korelasinya gitu, karena apa, ini kan urusan pribadi orang ya kan.
mau itu pun berliannya palsu sekalipun, kalaupun ketika orang itu sudah mengambil hak orang lain tanpa izin kan itu sama aja sudah mencuri. Dan tidak ada urusan juga untuk teman-teman aku ikut mencampuri karena ini bukan ranah mereka gitu. Tapi karena mereka tahu sendiri ya, namanya Barbie kan pasti beritanya, apalagi waktu itu kan wah rame banget, viral banget ya berita aku suami hilang, perhiasanku pun hilang, semua TV ya kan itu semua ada, bahkan di online juga. Jadi jadi ketika udahlah aku kena musibah, terus aku juga dijahatin juga oleh teman-teman aku ini gitu loh, hanya untuk mereka itu pansos dengan beritanya aku gitu. Kak, tapi kecewa pasti gitu ya kan, ada nggak sih Kak traumatis sendiri gitu yang akhirnya Kak berarti udahlah gue gak mau nikah lagi gitu? Trauma sih, jujur trauma sih. Kayak sekarang juga ya kayak ya udahlah, maksudnya udah mungkin aku harus banyak pilihan dulu ya, mungkin aku mulai coba membuka diri karena jujur udah 2 bulan aku boro-boro aku membuka diri gitu kan buat ngobrol sama ya paling yang aku pernah cerita paling sama mantan pacar aku gitu kan tentang kesusahan aku, sampai dia juga nungguin aku di Polda Metro sampai waktu itu aku di BAP sampai 9 jam gitu. Makanya dia juga sempat kasih tahu, kamu sih dikasih tahu juga apa gitu nih, anak udah nggak bener gitu ya. Jadi sekarang aku lebih kayak ya lebih berhati-hati aja sih, maksudnya kalau aku mungkin suka sama orang ya udah wait and see dulu gitu kan, nggak langsung ya. Kalau kemarin kan memang baru kembali lagi deket lagi sebulan, terus aku langsung ya udah deh, aku langsung yakin dan percaya gitu loh, karena dia yang udah menjanjikan. Dan ya gimana ya namanya, mungkin aku tipe orang ya lagi butuh teman juga kali gitu, lagi kayak udah gue juga sekarang udah 42 mau ngapain lagi. Kalau dulu kan malah mau merit tuh mikirnya 10 kali, kalau sekarang kan kayak lebih udah mikir anakku udah mau SMA nih, jadi sekarang aku lebih fokus, udah nggak mau fokus pacaran tapi lebih fokus cari duit. Sebenarnya niatnya sih seperti itu. Kalau udah ada pasangan kan lebih fokus cari duitnya, tapi kalau nggak ada pasangan kan repot. Nah, dan aku tipe orang yang jeleknya bucin juga gitu, maksudnya udah suka sama cowok satu, nah itu bisa pengaruh ke kerjaan, ntar aku suka jadi males lah apa gitu. Tapi kalau udah ada pasangan kan, pasangannya tetap kan udah enak gitu, justru semangat yuk kita bikin bisnis ini yuk, bisnis itu sebenarnya niatnya aku. Dan udah ada beberapa planning ke depan yang aku udah create, aku konsepin untuk yuk kamu ikut sama aku nih, kita garap ini gitu. Cuman ya begitulah, mungkin memang bukan jodohnya. Nah, berarti kalau misalnya laporan tetap berlanjut ya Kak? Laporan tetap berlanjut, aku sih nggak akan cabut ya sampai saat ini. Pihaknya dari mereka sendiri udah ada omongan belum? Ya kemarin sempat ada pembahasan, kalau dia sendiri ya gimana aku mau baik sama kamu, kata dia nih, kamu aja nggak cabut-cabut laporan. Tapi aku bilang ya kamu juga keterlaluan ya, kamu udah nyuri aku ya kan. Dan dia juga kan sudah mengakui gitu. Cuman mungkin ya sekarang kalau saat ini kenapa dia belum ditangkap kan itu ranah pihak kepolisian. Yang jelas sampai saat ini dia masih wajib lapor di Polda Metro Jaya. Kalau pasal yang disangkakan kan 363 pencurian dan pemberatan. Terus untuk hukumannya maksimal 12 tahun. Terus kemarin juga kan memang polisi kan juga lebih hati-hati ya, karena kan masalahnya kan kita pernah menikah nih, jadi nggak langsung main ciduk-ciduk aja, nggak seperti itu gitu kan. Walaupun beritanya juga lagi viral, tapi memang banyak bukti-bukti yang memang dikumpulkan. Jadi minggu lalu aku ke Polda Metro, ini cincin yang aku pakai ini kan yang sempat dicuri sama dia, yang diambil, anting juga yang diambil. Nah ini juga saat ini kan lagi dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya, tapi aku mengajukan pinjam pakai dulu, untuk aku pakai dulu perhiasan. Nanti apabila diperlukan penyidik akan hubungin aku, ya itu harus dikembalikan lagi untuk barang bukti kan gitu. Terus infonya adalah di minggu ini pihak dari mamanya akan dipanggil untuk dilakukan BAP. Cuman kalau dari pihak aku, dari surat pembelian perhiasan, terus sampai orang pembeli di toko emasnya pun juga dipanggil, bener gak ini Barbie pernah beli perhiasan di toko ini. Terus orang dari KUA pun yang dari Bandung pun juga dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait masalah pernikahan, apakah ini Barbie ini nikahnya secara terdaftar di catatan sipil atau tidak. Dan ternyata kan aku hanya nikah siri gitu kan, hanya di penghulu aja
ijab kabul secara agama kan gitu, karena itu kan mempengaruhi nanti untuk masa hukuman dia juga kan, suami istri resmi atau tidak kan, seperti itu.